Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi dalam kasih Kristus. Saya yakin kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. Bina Iman hari ini saya beri judul Ojo Minder. Dari Mika 5 ayat 1 demikian firman Tuhan, "Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala." Ayat ini disampaikan oleh Nabi Mika sebagai nubuatan kurang lebih 700 tahun sebelum Yesus lahir, dan ini sudah digenapi. Dua hal penting yang kita bisa belajar dari ayat ini adalah, yang pertama, jangan kita pernah merasa minder, pernah merasa rendah diri karena keadaan kita yang kecil atau keadaan kita yang minim. Apakah itu keadaan kemampuan kita, apakah itu materi kita yang kecil, koneksi kita yang kecil. Karena dari yang kecil, Tuhan mampu menghadirkan sesuatu yang besar. Seperti dalam ayat ini. Kunci agar kita dapat menghadirkan sesuatu yang besar, bisa menjadi berkat yang besar bagi orang lain adalah, kita lihat lagi ayat itu dari yang kalimat awal. "Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil." Betlehem Efrata ini kita melihat artinya Betlehem dari kata bet, dari kata bayit yaitu rumah, dan lehem dari kata roti. Sehingga artinya Betlehem adalah rumah roti. Dan kita harus ingat bahwa Yesus adalah roti hidup. Dalam Yohanes 6 ayat 48 dikatakan, "Akulah roti hidup." Sehingga untuk kita dapat menampilkan Yesus dalam hidup kita dan menjadi berkat adalah dengan cara menjadikan rumah hati kita sebagai rumahnya Tuhan, sebagai tempat tinggalnya Tuhan Yesus. Kita harus menguduskan hidup kita supaya Tuhan Yesus Allah yang kudus itu mau hidup dalam hidup kita. Mari kita terus berusaha untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan, karena hidup dalam kekudusan adalah produk daripada hidup kebenaran. Dan kata Efrata itu memiliki arti hidup yang menghasilkan buah. Saat hidup kita kudus karena kita terus melekat dengan Roh Kudus, maka dari hidup kita ini akan menghasilkan buah roh. Kita bisa baca dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Saat hidup kita mengeluarkan buah roh, nah, hidup kita dapat menjadi berkat, dapat dinikmati oleh orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, yang bisa saya bagikan dari ayat ini adalah bagian ayat 1 bagian B. Di sana dikatakan yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ayat ini menceritakan tentang Yesus. Dan Yesus adalah Allah yang kekal. Dia sudah ada dari sejak zaman dahulu kala. Dia Allah yang kekal. Dia mau datang ke dunia ini untuk mengajar dan menebus dosa kita. Dikatakan pribadi Yesus yang akan muncul dari Betlehem Efrata adalah pribadi yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Dengan artian bahwa Yesus adalah pribadi yang kekal, yang berinkarnasi dan datang ke dunia sebagai manusia. Dalam Ibrani 13 ayat 8 dikatakan Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya, membuktikan bahwa Yesus kita adalah Allah yang kekal. Yesus yang adalah Allah yang kekal berinkarnasi menjadi manusia. Dia mau mati bagi kita, bangkit bagi kita, naik ke surga bagi kita, mencurahkan Roh Kudusnya bagi kita, dan akan datang kembali sebagai Raja. Inilah yang kita ketahui sebagai isi dari berita Injil. Mari di bulan Desember ini, bulan Natal ini, kita tidak menjadi orang yang berkecil hati, tidak menjadi orang yang minder, karena kita merasa tidak punya apa-apa. Ingatlah, walau kita kelihatan kecil, tetapi hidup kita dapat menjadi berkat dengan cara semakin giat berusaha hidup dalam kekudusan, melekat dengan Roh Kudus, sehingga hidup kita menghasilkan buah roh yang dapat dinikmati menjadi berkat bagi orang lain. Dan yang kedua, di bulan Desember, bulan Natal ini kita mau beriman penuh, percaya penuh bahwa Yesus adalah Allah yang kekal. Dia ada dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya.
Dia berinkarnasi ke dunia untuk mengajar dan menebus setiap dosa manusia yang mau percaya kepadanya. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati kita semua.